pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejumlah wanita malam berusaha melarikan diri saat petugas Satpol PP melakukan razia di dua tempat bekas lokalisasi prostitusi. Perkara dugaan penganiayaan seorang bocah di Samarinda masih bergulir. Kali ini polisi membongkar makam korban guna mengungkap sebab kematiannya. Pemilihan Ketua RT di Sempaja Timur Samarinda dilakukan dengan cara berbeda. Para pemilih bisa mencoblos dari rumah atau dari tempatnya kerja. Sejumlah penghuni rumah di area bekas lokalisasi ini berupaya melarikan diri dan bersembunyi saat petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi dan Kota Samarinda melakukan razia penertiban pada Minggu dini hari. Sepanjang razia terdapat dua lokasi yang disasar, yakni kawasan Sambutan dan Solong, Sungai Pinang. Dari razia ini juga petugas berhasil menemukan dan menyita puluhan botol miras serta alat kontrasepsi. Dari temuan tersebut, petugas yakin jika kawasan ini masih dimanfaatkan sebagai arena prostitusi. Hanya saja, praktik gelap tersebut disamarkan oleh para pelakunya dengan menggunakan kedok kafe. Nah, terus juga dikaitan dengan di Sorong, ya di Sorong ini juga hampir sama kejadiannya itu dengan kasus Lohui, ya di Lohui itu tutup mulai tahun 2014, sedangkan di Solong 2016. Di sini juga sama, hampir sama dengan di Lohui, dia motifnya sama, merubah benar lokalisasi udah ditutup, tapi beralih fungsi jadi tempat hiburan malam dan bentuk kafe juga. Para pelaku yang membuka praktik prostitusi akan dijerat Perda Nomor 18 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Petugas pun memastikan pengawasan terhadap perizinan akan semakin diperketat agar tidak disalahgunakan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sebuah tempat hiburan keluarga di Jalan Sirat Salman, Samarinda Ulu, Sabtu malam terbakar. Situasi tersebut mengharuskan sejumlah petugas dan relawan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Relawan pemadam kebakaran yang terjun ke tempat kejadian menemukan bahwa kobaran api bersumber dari lantai paling atas, yaitu lantai 4. Area tersebut digunakan untuk menyimpan barang bekas mulai dari lemari, sofa, peralatan audio, dan beberapa perabotan lain yang tidak terpakai. Di tempat hiburan di belakang kita ini, laporan yang kita terima di awal dari jam 20.45 bahwa ada indikasi penampakan asap warna merah di Jalan Sirat Salman dari laporan warga yang ada di sini, sehingga kita menindaklanjuti laporan tersebut dan betul kita melakukan pengecekan ke dalam terjadi kebakaran yang bersifat tidak besar, api kecil saja. Lokasinya di mana titik apinya, Pak? Lokasi titik api di lantai 4, tempat di dak paling atas. Yang terbakar apa ini? Yang terbakar itu barang-barang bekas, artinya sofa-sofa yang sudah tidak terpakai, salon sound system yang sudah tidak terpakai. Sejauh ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Namun petugas menemukan ada sejumlah mesin pendingin udara ruangan di lantai 4 bangunan karaoke tersebut. Menurut pengelola, tempat usaha tersebut sebelumnya seluruh perangkat pendingin ruangan atau AC yang terpasang tidak mengalami masalah kelistrikan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Warga perumahan Grand Taman Sari, Jalan Kauman, Samarinda Seberang, Sabtu siang digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki bernama Muhammad Taufik yang diketahui sebagai karyawan salah satu swalayan di Samarinda. Polisi menyebut Taufik ditemukan di dalam kamar kosnya. Namun begitu, polisi belum bisa memastikan sebab kematiannya. Saat ini polisi masih berupaya mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi. Korban ditemukan meninggal dunia setelah warga curiga dengan bau menyengat yang tercium dari kamar korban. Untuk informasi yang kami dapat bahwa satu orang jenazah laki-laki ini bernama Muhammad Taufik. Jadi dia salah satu karyawan bekerja di swalayan di salah satu di Samarinda. Untuk sementara yang kami dapatkan informasi bahwa almarhum ini tinggal di salah satu pos di sini. Salah satu pos yang ditempatkan di sini. Dugaan awalnya dan Untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan bahwa almarhum ini meninggal apakah penyebabnya karena sakit ataukah karena ada tanda-tanda kekerasan. Kami masih dalam penyelidikan. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.